Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait dengan erupsi dan dampak erupsi di Gunung Semeru yang terjadi kemarin. Tadi ada informasi terkini dari jurnalis Kompas TV, Babul Arifandi, yang berada di RSUD Haryoto Kabupaten Lumajang. Tadi Babul menyampaikan sudah ada 7 jenazah ataupun korban jiwa yang teridentifikasi oleh pihak rumah sakit ataupun pihak keluarga, dan juga ada 4 sisanya yang belum teridentifikasi dan saat ini masih dalam proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur, saudara. Dan juga ada informasi dari sukarelawan Basnas Tanggap Bencana Kabupaten Lumajang yang mengatakan saat ini masih ada 10.724 pengungsi yang tersebar di 4 titik pengungsian di Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang. Saudara, tadi Mirzam Abdurrahman, vulkanolog Institut Teknologi Bandung, menyebut bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus belajar mengenai kesiapsiagaan bencana. Dan hal ini harus terus dilakukan berulang dan bersinergi dengan pemerintah. Iya, edukasi yang pertama adalah bagaimana kemudian masyarakat itu bisa membaca hasil kajian yang sudah dibuat oleh ini yang berwenang. Edukasi yang kedua adalah kemudian bagaimana masyarakat juga menjadi bagian masyarakat yang tangguh bencana. Mereka bisa melakukan self mitigation, melihat tanda-tanda alam, itu pun tidak semua. Tapi saya pikir orang-orang yang tinggal dari gunung api itu mempunyai cara, dan mereka itu ajarkan turun-menurun kepada anak-anak mereka. Nah, kemudian bersinergi antara keduanya, kita juga menyiapkan infrastruktur kalau misalkan terjadi bencana, di mana daerah-daerah yang harus kita kunjungi. Seperti latihan rutin itu menjadi penting, gitu ya. Kalau misalkan alarm berbunyi 1 kali atau kentongan sekali, itu artinya ada gempa bumi, kita harus berkumpul di mana. Semakin sering dilatih, maka akan semakin terbiasa, maka ketika ini kejadian terjadi, maka kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin integrasi dari 3 komponen tadi. Jadi pemangku kebijakan, masyarakat, kemudian kombinasi keduanya. Saudara, Mirzam Abdurrahman, vulkanolog Institut Teknologi Bandung, juga menambahkan bahwa harusnya erupsi yang pernah terjadi sebelumnya bisa jadi bahan pelajaran, termasuk dengan pembelajaran membaca informasi mengenai tanda-tanda bencana yang dikeluarkan oleh institusi. Semeru mengajarkan kita satu hal, gitu, bahwa kalau itu dalam keadaan normal, maka timing yang kita prediksi adalah kita punya waktu yang cukup lama dan sebagainya. Tetapi ketika kemudian 2 komponen berinteraksi, salah satunya adalah faktor cuaca, di mana proses hujan ini kemudian mempengaruhi, mempercepat, menghilang atau membuka tutup dari gunung apinya, maka waktu letusan itu menjadi datang lebih cepat, gitu ya. Itu hal yang kemudian harus kita pelajari. Jadi masyarakat belajar dari pengalaman terdahulu bahwa dahulu dengan kegempaan dan lain-lain. Tanpa itu kemudian masyarakat menganggap ini kemudian gunung api dalam keadaan aman. Tapi sebenarnya Semeru tidak demikian untuk kali ini. Volume yang dikeluarkannya sedikit sehingga getaran tidak terasa. Getaran tidak sedikit dan tidak terasa ini kemudian juga tingkat kesiagaan itu dinaikkan perlahan sesuai dengannya. Tapi lagi-lagi kombinasi cuaca ini kemudian menjadi sesuatu yang baru, harus kita pelajari bahwa ini bisa menjadi suatu proses yang mempercepat. Oke. Nah, ini yang saya pikir proses edukasi menjadi penting di sini, gitu, proses pembelajaran dari waktu ke waktu. Proses edukasi terkait apa, Mas Mirzam? Proses edukasi terkait 2 hal, gitu ya. Satu, bahwa kita tidak ada satu model gunung api pun yang kemudian bisa dipakai di gunung api yang lain. Gunung api meminta kita begitu dinamis belajar dari satu erupsi ke erupsi yang lainnya, termasuk dalam kasus Semeru. Yang kedua, termasuk adalah edukasi berkaitan dengan informasi yang disediakan oleh suatu institusi. Ya. Informasi yang baik kemudian sudah cukup valid pun, kemudian kalau kemudian tidak bisa nyampe kepada penggunanya karena misalkan jaringan internet tidak semua terhubung dengan media sosial, ini menjadi kendala. Atau yang lain adalah mereka kemudian tidak bisa menerjemahkan ini, gitu ya. Nah, ini adalah peranan di mana kita kemudian harus membantu menerjemahkan bahwa tanda-tanda alam, kemudian tanda-tanda secara ilmiah pun harus bisa kita gabungkan. Ya, tepat sekali, Mas Mirzam. Tidak bisa menerjemahkan, itu dia. Karena mungkin masyarakat awam di sana tadi juga sempat disebutkan, Anda melihat juga ada kultur-kultur untuk melihat faktor alam, gempa misalkan, yang memang sangat terasa begitu ya. Tapi disinilah kita sebenarnya harus bertumpu kepada pemerintah, kepada tim PVMBG juga dan lain-lainnya begitu ya, untuk memberikan informasi secepat mungkin untuk mengevakuasi dan memberikan peringatan dini. Kalau Anda lihat, apakah faktor yang berpengaruh di sini hanya faktor cuaca saja, faktor gabungan tadi yang menyebabkan bahwa erupsinya lebih cepat
Atau memang ada sesuatu yang memang harusnya ini lebih didorong, bukan hanya diberi peringatan dini, tapi harusnya lebih didorong, kan ini sesuatu yang baru begitu, Mas Mirzal, Ya, ketika saya evakuasi. sepakat nih bahwa Semeru itu mengajarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Selain kecepatan data yang harus didorong sedemikian rupa, ada satu lagi faktor adalah merubah posisi kita untuk masyarakat yang tinggal di gunung api itu yang tadi dari objek penerima informasi, Oke. dari objek yang kemudian bisa menerjemahkan informasi dan ikut melakukan self mitigation. Mhm. Jadi tanda-tanda alam itu bisa dikenali lebih banyak dari pengalaman Semeru sekarang. Nah ini penting karena kalau kemudian masyarakat hanya menunggu informasi, kemudian mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk pertama kali gitu ya. Ini akan sulit, ini akan membebani, dan bukan membebani, mohon maaf ya. Ini akan menjadi kejadian yang terus berulang. Tapi dengan belajar kemudian mengenali tanda-tanda yang baru, ini harapannya mitigasi ini berjalan akan ke arah yang lebih baik dan banyak kemudian yang bisa diselamatkan dari sini.